Duh, ngoprek mulu, bikin bete. Yang enak main ke rumah temen, kita ngablu-ngablu. Lu tau ngablu-ngablu gak? Ngablu-ngablu bahasa Betawi orang sebelah sono. Artinya kongko bacot-bacot ria. Tentang thrill yang enak nih. Suka, duka, enjoy-nya, thrill langsung dari orangnya. Yuk, kita kemon. Hei, ada apa di sini? Kok di sini? Mau kemana? Mau ke Bang Inget gua. Udah ntar gua anterin mobil lu sini dah. Lu tahu dulu Bang ya? Udah tenang ya. Udah lah, numpang ngopi dulu deh. Ini masuk dulu. Barusan dari mana? Gua dari rumah, pengen ngablu-ngablu. Gua cari-cari tadi. Lu panggil gue. Ya Allah, untung ketemu gue ya. Tawarin kopi nggak bakalan nolak gua ya nggak? Udah dulu. Ya. Thank you. Gua ambilin kopi dulu ya. Ayo, alhamdulillah makasih. Oh, ngopi dulu kita. Ayo Bang. Kopi enak soalnya. Dapat kopi kita. Tadi biniku juga udah bikin pisang goreng. Mudah-mudahan Bang Em ada ya. Mau ada gimana? Takut telepon dia kan udah pesen ban tuh. Anterin gua ya sekalian. Sekalian gua nganterin ban nih. Jun, nanti kalau di rumah Om Yep, kita ngablu-ngablu juga ya. Ya ntar Kalian ngablu-ngablu dengan suhu Om Joni, Bekasi punya. siap. Mau berangkat sekarang? Habis ini ya? Oh iya betul. Habis ini saya Langsung cabut. bener. Ngablu bareng Ustaz, ketemu Om Joni, suhunya Bang Bekasi. Biasa aja. Oke. Gua kalau ketemu lu, gimana ya hawanya tuh? Hawanya pengen jitak atau apa? Kayaknya Om Joni tuh apa? Lu lihat mobilnya ini. Bejatnya sama, tapi gunanya banyak. Yang penting kan gunanya, betul ya? Sejarahnya bro. Sejarahnya. Betul sejarahnya. Nah, ngomong-ngomong sejarah nih, tadi kan gue bilang sejarahnya mobil ini. Jadi Om Joni itu punya sejarah, pernah bikin event trail, pernah bikin event megang sirkuit, pernah jadi apa ya ketua apa Om? Ya, ada beberapa sih. Nah, ada beberapa pernah jadi ketua, pengalaman selamanya di trail. Banget pakai banyak. Kita dengerin ceritanya Om Joni. Yang enak kita mulai dari mana nih ya? Dari sebelumnya ya. Tetap pertanyaannya sama. Cikal bakal hobi di motor itu udah pasti dong kita tanya. Dari kapan Om Joni? Jadi ini Om ya. Entah. Saya juga nggak tahu ya karena mungkin dulu waktu kecil itu bapak dulu kan pengetuk kopi di kampung di Palembang sono. Ya, berarti dari bapak ya. Iya. Yang suka naik trail bawa kopi. Jadi lebih tepatnya itu di Oku Selatan, Muara Dua. Oku Selatan Muara Dua daerah mana tuh? Palembang. Di Palembang dulu ya. Jadi waktu umur saya 4-5 tahun itu udah kenal dengan namanya DT, KE. Zaman dulu umur segitu lo naik motor di tanki gini kan? Iya. Cakep bener. Iya bener. Abang gua di belakang. Ah. Abang gua di Ah. belakang satu motor tuh. Ajakan tinggi gitu. Kopinya kiri kanan juga. Oh enggak. Itu kan bapak yang bawa kan motor bapak Iya. pribadi. Jadi itu sama abang gua mau Bang Yuli Eka Putra, Bang Yep misalnya. Dari kecil tuh memang udah bergumul dengan trail yang BT, TS, KE. Tiap hari memang bergumul dengan itu. Dengerin tuh, Om Joni dari mulai 4 tahun udah naik trail di tanki. Naik trail ya, gue bilang naik trail di atas tanki. Haji gini dari 4 tahun tuh. Ya dari umur segitu udah nyobain Bang. Udah bawa sendiri kadang. Intinya udah mulai suka ngeliat trail tuh di situ ya. Dari sono. Ya sama abang gue itu gimana nih ya? Kalau lagi nggak musim kopi itu kan motor pada mampus tuh juga. Udah tuh bawa-bawa berdua. Oh, jadi udah mulai Udah dari bawa-bawa kecil. gitu ya. Jadi ngeliatin kan banyak orang Jawa di kampung, lihat orang-orang Jawa pada mampus gimana cara bawanya. Berarti pas bawa motor itu sekitar umur berapa tuh? Pas udah bisa naik motornya ya? 5 tahunan. Udah bawa-bawa. Itu kan gigi satu terus. Oke. Ya
Jadi ngelihat orang Dibilang dongeng nggak juga, karena kan umur segitu ya. belajar di sendiri. Oh, belajar sendiri. Naik sendiri motor dinyalain Nakal. kok jalan. Nakal. Nakal ini Terus berarti. kayak nyolong motornya. Bokap lu nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah, ini yang begini jangan dicontoh. Jangan. Apa mobil gitu bang? Ah. Iya. Jadi ini pernah nih gue coba. Itu orang-orang tukang ojek ya. Itu DT, KE, TS, kuatan hampir setengah ton bawa motor. Dinaikin ke motor, Iya, iya, kopi. Kuatan setengah ton. Bayangin, 400-500 kilo. Nah, Gue nyobain, tanya kan tinggi. Cobain, baru seporok jatuh, dibuang, ampar-amparan ke motor. Aku saksi masih ada mah di rumah motor. bener-bener yang ini mau bangun. Tapi gedenya nggak bangun. Udah, Om Jun itu orang yang baik, apalagi di GTT Bekasi ya. suka menabung lagi. Nah bener, suka menabung minta orang lo ya. Iya. Ngomong-ngomong, gua ngerokok ya. Udah dong, bebas. Gua kalau ngerokok rasanya tuh maaf nih, bukannya apa iklan. Jadi setelah dulu ya waktu sekolah di sono sama buat bisa karya SMP SMA. Nah pas pindah kemari kita juga udah pakai trail, pakai TS, udah kerenan TS 125. Udah kuliah juga pakai trail. Kuliah udah mulai pakai trail. Udah pakai trail, cuman nyari-nyari. Gua bisa bayangin lu kuliah pakai trail. Udah kayak Roma. Ikut Rano Roma nih. Iya. Berarti gini, zaman remajanya Om Joni lu bisa bayangin gantengnya kayak apa dong? Motor masih jarang. Gua masih ya. Roma Irama sama dia kalau kita giniin kerenan Om Joni. Bisa. Ini kadang nih ya kita bawa trail nih ya. Orang di belakang kita hampir ditunggu dulu. Ya, ya. Orang asli di mana? Iya, zaman-zaman itu. Jadi zaman kuliah Om Joni udah pakai terus makin kesininya itu bisa apa mulai gabung di anak-anak trail tuh. Iya. Jadi di sini kan dulu di Jakarta. Oh masih di Dulu di Jakarta. Jadi ketemu saya ada event itu saya juga datang. Kenalan. mulai ikut event ya. Ikut. Misalnya anak bawang lah. Bawang ya. Gitu, orang. Nah pas saya pindah ke Bekasi dari Jakarta tahun 2001 ya, mulai satu ya. Udah itu di rumah aja. Banyak TS, ada 5 dari TS 125. Masih ordinal semua. Belum DT-nya, belum TS-nya. Itu rumah udah hobi ya. udah ngumpulin. Sempet mau beli berapa truk tuh dari kampung. Berarti jadi sebuah jenis usaha dong. Sambilan. Sambilan. Jadi kan temen kan saya lihat di sini Ini benar. Ada peribahasa yang mengatakan kerjaan yang enak adalah kerjaan yang kita suka, hobi yang menghasilkan. Om Joni banget gila. saya selalu ngasih tahu anak muda gitu. Kadang mereka bang dari kerjaan ngapain ini aja yang penting lu cepat itu di cara gue sih bukan yang ngajarin nih Iya. karena anak muda ya akhirnya mereka juga begitu juga Pure ikut ya. dulu kan gue kerja di kontraktor bangun rumah ya. Itu kalau gue lagi nggak ada kerjaan entah sebulan entah 3 bulan atau setahun itu pure gue main motor Main motor ya. ngopak Nah, ngapit motor Yang gua mau tanya, awalnya lu tuh bisa jadi anggap aja ketua ya. Bisa ngerekrut anak-anak jadi sebuah komunitas. Kenapa bisa lu yang dipilih atau keinginan sendiri buat merekrut mereka atau gimana tuh? ya mungkin karena mereka saya nggak pernah pernah pengen jadi ketua atau punya niat ngumpulin orang nggak pernah. Tapi mereka yang Jadi yang terbentuk minta. sendiri Oh, aja terbentuk bang, sendiri. karena mungkin berdasarkan pengalaman. Terus gue suka nih, misalnya ada tanah kosong, gue ngomong sama yang punya tanah, pinjam tanahnya gue buat ngumpulin anak-anak olahraga bisa nggak? Ya, kadang ya dikasih sama mereka, kadang yang kita nggak tahu tuanya udah kita bukain. Jadi hampir beberapa sirkuit yang ada di Bekasi walaupun kecil-kecil, itu bikinan kita lah dalam teman-teman Bekasi. Joni, saking hobinya di motor, sampai bikin apa, Sirkuit. pengelola sirkuit. Biji mana nggak keren. Waktu itu Terus Om,
kan tibalah suatu waktu di Bekasi itu kita bikin YouTube juga. Saya dikasih tahu sama bos-bos, bang, gue punya segini bisa nggak lu bikin? Dia bilang bisa. Walaupun uangnya minim, alhamdulillah ini jadi. Jadi gue bisa ambil kesimpulan apapun alasannya, Om Joni itu bisa dibilang pencetus komunitas. Kita ngomong fakta ya, kita ngomong fakta, Enggak tapi tahu deh. bukan kita gaya-gayanya, bukan. Jadi memberikan fasilitas sore buat anak-anak Bekasi. Salut buat Om Joni. Keren, asik. Ya niatnya sih cuma pengen melihat anak-anak muda berkreativitas Betul. jadi kita bisa tahu bibit-bibit pembalap atau hobinya naik motor tuh bisa tercetus di sana gitu. Daripada anak-anak muda itu bukan Jalan narkoba, raya, ribut-ribut, dengan Nah, hal-hal yang baik ya. jadi dulu waktu kita di sirkuit kan kita punya tim nih di bengkel ada tim yang latih anak-anak buat cara bawa motor itu seperti apa ada. Jadi akhirnya itu sama mereka untuk menjadi saya jadi ketua. Saya juga nggak bisa nolak. Awalnya saya nolak, saya nggak mau. Kita udah bareng-bareng juga, tapi mereka nggak mau. Sampai-sampai Om Joni tuh punya usaha spare part di Trio juga ya. Iya. Jadi semuanya tuh berkaitan ya, dari mulai hobi, Mareko. Itu pun itu bang, jadi nggak terpikirkan. Oh jadi secara nggak langsung air Ngalir aja. Jadi kan dulu waktu saya di kontraktor itu, karena emang tiap hari itu ngoprak ngaprik motor, dibalas waktu-waktu lagi usaha lagi jatuh gitu, teman-teman ngumpul di rumah, hanya mereka ngasih dorong bang, udah apa mau bantu aja. Mau berapa kang? Masalah belanja masalah teman gua ada segala macam. Ayo, Percaya gua kalau dari badan Lin, dapat banget gitu jadi. ya, ini maksudnya bukan olahraga gua, segala macam. Akibat itu bang, suka main film kan. Ya, kalau kita ngomong badan kan ada orang belah sono tuh bahasanya mentor sono apa sono lah di dalam lidah gua kejepit di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi gili bro. Ya suka aja sih, karena emang ya itu kan mensana corpore sano kan. Kalau gua masih ngomong masih beli itu tuh. Tapi kan intinya tetap mau, betul nggak? Kita kan satu hobi. Nah, kalau Om Joni sendiri nih suka mode outnya tuh di cross balapan, terus kan ada bilang enduro, ada adventure, itu yang paling enak atau berkesan buat Om Joni? Apa dulunya maunya cross pas sudah tua, maunya adventure? Coba ceritain deh ya. Kalau dulu tuh sukanya emang balap, Tetap zaman muda itu tetap bisa lah. Sampai sekarang tuh kalau entah di jalan raya, entah di kalau udah ada yang nyalip, pemanasan. Oh, ini panas ya. Pengen nyalip Maunya lagi. tarik gas aja ya. Iya. Jangan- Walaupun kadang mikir, gua udah tua. Ya. Kalau jatuh gimana? Ternyata ingat juga dia. Ingat juga. Iya. Eli bang, bahu gua kan udah copot semua. Oh, udah pernah. Lu udah pernah. Udah copot semua. Tragis. Ini udah patah. Iya. Kaki udah patah. Bahu udah patah. Pas giliran segini. Jadi berarti katanya lu gimana? Pokoknya Ya, kalau kalau cross udah sekarang- gak dapet. Iya. Iya, tetap susah. Nilainya tetap ada. Tetap Passionnya ada. Jadi kalau melihat orang ikutan itu, tetap susah. Pengen juga Bawahnya masih mau ya. cuma kadang mikir. Makanya akhirnya kan kita ngebut-ngebutnya cuma waktu lagi kerabat, ya, lagi gunung, ya kepengen. Kebetulan kan Om Joni punya pengalaman yang tragis pernah jatuh ya. Apa bedanya nih Om Joni antara cross kebut-kebutan dengan adventure di alam? Bedanya apa tuh? Enaknya di mana tuh? Ya sebenarnya sih 11-12 sih bang. 11, 12 sama aja. Ya resikonya gede semua. Resikonya sama ya. Itulah tadi gunanya safety itu kan. Kadang kalau saya nih, aku perhatiin deh kalau saya ngetrail dari lagi apa itu atau kerabat, saya selalu pakai safety. Ya, safety itu harus ya. Makanya badan saya kalau lagi ngetrail kelihatan gede banget. Iya. Tapi badannya emang gede sih ya. Enggak, padahal busa. Iya. Di sini ada semua, belum di kaki. Iya. Iya. Sekarang di sini. Udah kayak robot Udah ya. kayak robot. Jadi gimana ya?
memang sih kalau kita jatuh misalnya di waktu terabas itu temen-temen pada ketawain semua, apalagi kalau gue yang jatuh. Iya, jadi bully-bulian ya. Buset abis. Gila, paket tuh jatuh Oh, juga. jangan sampai dah. Tapi ya alhamdulillah ya ada lah, kayak waktu sebelum puasa kemarin dia jatuh gak pernah. Iya, lagi aja tuh. Balapan sama gue pakai motor TT, bayangin ya, balapan sama KTM 350 TT. Berani juga lu. Balapan duluan tanjakan, gue balapan ke dua, dia dapat ke kiri, gue dapat ke kanan, nggak nyampe finish, gue ke depan, gue digulung motor, ini ketutup sepang, ini retak, terus motor itu tuh ada di kepala gue, tanki itu saking kegulung pada ditanjakan. Udah deket Intinya banget. kita ngomong di sini anak-anak trail ya, terutama anak-anak Bekasi, jangan lupa safety first, Nomor satu. safety nomor 1. Jadi Om Joni ini kan pemain lama di Bekasi ya. Jadi kita pengen tahu nih, ada bentuk komunitas trail awal-awal di Bekasi itu awalnya tuh gimana, namanya apa? Kalau cerita awal teman-teman trail yang ada di Bekasi masih banyak sih, tapi udah lumayan banyak juga yang Sebenarnya pensiun. banyak ya. Udah banyak yang pensiun, Bang. Jadi komunitas trail yang pertama ada di Bekasi itu namanya Ceket. Namanya ceker. Ceket. Ceket maksudnya apa ya? Pokoknya komunitas extreme adventure lah, kalau nggak salah kesingkatannya itu, kalau nggak salah itu. Itu pertama Ceket tahun 90-an. Tahun 90-an terbentuk Berdiri lah Ceket Ceket. di Bekasi ya. Iya. Nah, jadi dulu orang-orang kayak Haji Wanda, Haji Ferry, Golon, Bang Acong, Haji Agus, banyak deh. Banyak jadulnya Ceket lah ya. Orang lama dulu deh. Iya, iya. Nah, waktu tahun 2000-an itu pecah. Oh, 2000-an mereka sudah mulai bubar. Karena jauh, Bang. Jadi Ceket itu adanya kan di Cikarang. Jadi orang Bekasi kota kalau main pengennya ke Jadi Cikarang. sebenarnya pecah bukan keributan, Bukan, jadi nggak karena masalah. keadaan ya. Iya, karena jauh. Lokasi jauh. Karena kan udah gitu kan setelah berjalannya waktu kan semakin ramai nih yang main trail. Di tahun 2000-an itu pecah tuh Ceket. Pecah lah jadi 3. Ceket pecah jadi 3. Jadi Ceket sendiri, terus Rimba Bekasi, Rimba Bekasi. sama TRCR yang ada di Cikarang. Sedangkan Rimba Bekasi ada di kota, Bekasi kota. Nah, Bekasi kota itu dulu ketuanya namanya Bang Anjung. Nah, Bang Anjung ketua tuh, ketua pertama. Setelah Bang Anjung saya ketua Rimba. Jadi Mbak Joni jadi ketua Rimba. Jadi ketua Rimba tuh. Ya lumayan berapa lama. Kita udah sering ngadain event itu sirkuit yang ada di kota-kota Bekasi ya, terutama di sekitar Bekasi Timur itu rata-rata Rimba ya. Jalur pun yang ada, jalur sekarang yang arah-arah Grogol itu kebanyakan orang-orang Dia Rimba aktif ya. waktu itu ya. Sampai akhirnya saya bikin sirkuit yang ada di Perwisata, sirkuit Cibrem namanya. Kita bikin sirkuit di sana, itu juga udah berapa kali pindah karena bergusur sama perumahan. Dulu setiap ada tanah kosong sebelum dibikin perumahan kita bikin sirkuitnya. Jadi timbullah 3 ya berarti tadi ya. Setelah tahun 2000 yang 3 itu jadi berapa deh? Banyak lagi. Oh, jadi banyak lagi. Banyak lagi. Semakin banyak orang yang Semakin suka luas. trail. Semakin luas. Nah, dan tahun 2017 2018 saya dan teman-teman sama Om Ade, sama Om Nanang, sama siapa dulu kita bikin lagi GTT. Oh, GTT akhirnya terbentuk lagi GTT. Bekasi. GTT Bekasi. Itu awal-awalnya kita bikin. Cuman berlima kalau nggak salah kita bikin awal. Sama Bang Yep juga. Ya, itu terbentuknya GTT Bekasi tahun berapa tuh? 2018. 2018. GTT kan main dah. Kore banget. Kore banget. Dari 2014 itu sebenarnya saya udah kepengen bikin GTT Bekasi, cuman karena teman-teman masih banyak yang suka motor-motor trail yang mudaan yang lanjut, akhirnya belum kebentuk. Tapi alhamdulillah setelah kita banyak kumpul dan suka ketemuan di GTT Indonesia, akhirnya terbentuk lagi GTT Bekasi. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Dan GTT saya dengar Bekasi. juga dari teman-teman yang ada di luar, GTT Bekasi memang gila. Balapnya oke, Betul. korenya kore banget, Kore banget.
apalagi dengan ketua yang sekarang, ketua Heru, ya alhamdulillah terbentuk ore banget gitu lah. Salam buat GTT Bekasi. Asik terus. Untuk trail tua ya ada gitu Bekasi. Memang anak-anak Bekasi asik. Jadi persahabatan gengnya kita nggak bisa sebutin ya. Korenya kebersamaannya semuanya nomor 1. Ore banget. Asik gile. Joni, kalau kita cerita trail geng trail itu gak ada habis-habisnya. Bisa 7 hari 7 malam. Sekarang gue tanya pribadinya Om Joni. Selama nge-trail puluhan tahun, bahkan dari kecil, yang paling berasa enak, pengalaman tuh seperti apa? Gimana ya? Karena emang dari kecil kita udah terbiasa dengan yang namanya DT, namanya KE, Iya. Inter, TS. Jadi udah tertanam banget. Jadi semuanya enak gitu. Enak. Gak ada yang gak enak. Nggak ada yang ya. Buat Om Joni dari kecil yang namanya nge-trail, nggak ada yang gak enak. Semua enak. Semua enak. Dan alhamdulillah dari sekian banyak trail yang ada di Indonesia saya udah pernah nyobain bang. Iya, pengalamannya luar biasa. Iya, mau trail jadul, trail muda, walaupun bukan punya gua, Nah. entah punya saudara atau punya teman, kita udah pernah nyobain. Yang tragisnya udah pasti jatuh tadi ya, kita nggak usah. Yang paling enak syahdu di nge-trailnya bisa Ya, diceritain sedikit Om Joni. yang paling sahadu itu kebersamaan. Tetap yang namanya geng trail tua, jawabannya kebersamaan. Jadi nggak ada lain, karena kan kalau kita udah bersama, ngopi bareng, kongko bareng, udah indah. Betul. Ini gimana kalau kita ngapain ya Om Joni? Ini kopi dari Opus Selatan tuh. Selatan ya mantap. Dari Nah, Palembang. buat ngakhirin nih Om Joni, gue minta tipsnya, nasihat buat pemula, buat juga para yang tua-tua. Silakan Om. Jadi nge-trail itu jangan cuma keren. Nge-trail itu jangan cuma keren, Jadi kita harus tahu motor yang kita pakai itu motor apa. ngepasin ya. Harus ngepasin. Iya. Jangan kelihatan mentang-mentang ngelihat saya lagi nge-trail tuh enak, ngelihat abang lagi nge-trail tuh enak, tiba-tiba langsung ngebut aja. Baru beli motor langsung ngebut aja, nggak bisa. Terus Bahaya. segala semua emosi diredam ya. Iya, jadi Sahabat. kita tuh harus tahu basic cara nge-trail itu seperti apa. Harus punya tahu. Ya minimal artinya jam terbang tuh harus ada. Harus nauin trail yang kita bawa itu apa. Salah-salah mati loh. Salah-salah mati ya. Nah, saya ngurusin orang meninggal, orang celaka, orang patah kaki, patah tangan di sirkuit Udah sering sering banget. ya. Sering banget. Sampai orang tua nangis, tolong obatin anak saya. Jadi intinya jangan sampai kita punya hobi itu jadi sebuah Mencelakai. kecelakaan, Jangan. mencelakai. Makanya kan Kita harus jaga. semua harus safety. Makanya buat anak-anak muda, kalau pengen ngebut atau kalau kepengen keren, ya belajar lah. Nah, pelajarin gimana cara bawanya. Kalau malas nanya, lihat dulu orang-orang bawanya kayak gimana. Ya sebaiknya juga harus nanya bawanya kayak gimana. Terus badan juga harus safety. Helm, sepatu, body protector atau seni gitu harus dipakai kalau itu aja. Itulah nasihat-nasihat buat Om Suhu Bekasi dari Om Joni. Pokoknya nge-trail asik. Sore. Joni, thank you banget ya waktunya nih. Siap. Jangan lupa broadcast pasti dong. Ini tips ganteng nih Om Joni kayak gini nih. Cuma 2 tahun ini doang kita Satu lagi Om Joni. Ya. Ayo, Oke. asik. Balik. Dadah. Untuk semua GTT Indonesia, GTT Bekasi khususnya, jangan lupa subscribe, like, and comment ngablu bareng Bang Rusnan. Terima kasih.